Selamat datang kembali, masih bersama gue di sini di Info Useless untuk info yang gak penting-penting amat. Dan di weekend pekan ketiga bulan September ini, gue kembali hadir dengan membawakan segmen review singkat mengenai film yang akhir-akhir ini baru aja gue tonton. Dan siapa tahu nih, review gue kali ini bisa jadi bahan referensi atau rekomendasi buat tontonan nantinya di akhir pekan. Atau kapanpun sih. Dan juga ya yang pastinya gue akan sangat mengusahakan sebaik mungkin untuk no spoiler dalam menyampaikan reviewnya. So nggak usah banyak bacot lagi, selamat datang di segmen film akhir pekan atau juga bisa disingkat FAB. Silahkan nikmati bumpernya dulu and here's the show. So, film yang akan gue review kali ini adalah berjudul Cruella. Ya, Cruella ini juga merupakan nama dari salah satu sosok karakter villain atau penjahat yang berasal dari kisah Disney 101 Dalmatians. 101 sih. 101 Dalmatian. Kalau 101 kesannya bagaimana caranya menjadi anjing Dalmatian ya. Oh ya, dan mungkin semenjak sequel Maleficent di tahun 2014 dan tahun 2019 kemarin belum ada lagi nih tokoh villain dari Disney yang memang khusus dibuatkan judul filmnya secara tersendiri lagi. So menurut gue ini adalah hal yang menarik ya, dan sepertinya juga merupakan langkah yang sangat baik dari Disney untuk mengangkat sekaligus meribut cerita dari kisah origin untuk karakter yang memiliki nama lengkap Cruella de Vil, yaitu salah satu tokoh yang populer dan ikonik mungkin, mengingat kalau kalian anak tahun 90-an ke atas sudah mengenal tokoh ini dengan sosok yang sangat kejam dan juga piciknya pun kan main ya, dimana orang ini tuh tega mengumpulkan 101 anak anjing Dalmatian hanya untuk memuaskan hasratnya supaya bisa membuat pakaian dengan bahan dasar dari kulit para anak anjing Dalmatian yang dikumpulkan tersebut. Gila ya, sadis. Dan sebelum masuk ke reviewnya, gue juga pengen curhat sebentar ya. Kalau boleh jujur, tadi itu gue udah rada-rada males gitu kalau buat ngabisin waktu cuma untuk nonton film-film adaptasi live action dari Disney gitu. Ya karena mungkin apa ya, karena gue juga masih terbawa perasaan mungkin mengingat film-film seperti sebelumnya kayak Mulan, terus Aladdin yang menurut gue versi animasinya tuh udah bagus banget, tapi harus dirusak sama kehadiran versi live action terbarunya yang menurut gue kayak tokai banget gitu. But despite dari semua kekecewaan gue yang karena emang filmnya kurang, tapi juga untuk sekelas studio produksi film sebesar Disney, dengan seringnya melakukan pendaur ulangan sebuah cerita seperti hal yang membuat film versi live action dari versi animasi sebelumnya, menurut gue tuh terkesan kayak antara mereka tuh para orang petinggi Disney memang sedang buntu ide atau emang lagi males aja buat cerita yang baru ya. Karena dalam konteks ini emang antara kurang kreatif sama mau untung banyak tuh jadi kelihatan biasa aja. So jangan heran ya nanti kalau mungkin 5-10 tahun ke depan bakalan ada versi film live actionnya Frozen dengan cerita yang gak jauh beda dari versi animasinya. Do you wanna build a snowman? Let it go, and I rise like the break of the. Let it go, go. Well anyway, sekarang kita balik ke pembahasan filmnya lagi. Sinopsis dari cerita film Cruella ini sendiri mengambil setting di London, Inggris tahun 70-an. Dan film yang rilis pada bulan Mei 2021 kemarin ini plotnya berfokus pada kisah dari tokoh seorang anak yang bernama Estella Miller yang sering mendapatkan julukan Cruella karena tingkah laku dan kepribadiannya yang nyentrik dan juga nakal gitu ya. Yang sebenarnya seorang Cruella ini adalah anak yang cerdas tapi harus mengalami kejadian-kejadian tragedi dan ironi dalam hidupnya pada saat ditinggal meninggal oleh ibunya pas masih kecil. Dan kemudian Estella muda ini harus tumbuh dengan kehidupan keras sebagai seorang anak yatim piatu di jalanan kota London. Namun meski begitu, itu semua tidak menghentikan mimpi Estella dari cita-citanya untuk menjadi seorang fashion designer terkenal dan nomor satu meski harus melawan seorang Baroness. Baroness ini adalah seorang kasta bangsawan yang juga sekaligus seorang ikon dan penguasa dunia fashion pada saat itu. Dan seperti yang sudah gue singgung sebelumnya ya, keputusan Disney untuk mengangkat dan meribut cerita Cruella ini adalah langkah yang baik. Karena selain kita bisa kembali melihat dan lebih mengenal sosok Cruella lagi di film ini,
kita juga bisa mendapatkan sebuah hembusan angin segar lagi itu dari cerita Disney yang satu ini, karena memang sepertinya Disney punya keinginan untuk membangun ulang persepsi kita terhadap tokoh yang selama ini menurut semua orang purely jahat dari kacamata yang berbeda, atau seperti menerapkan konsep keabu-abuan tokoh antara yang mana yang baik dan yang mana yang jahat. Mungkin hal itu juga bisa kita temukan seperti sosok Thanos di MCU ya, yang dimana ia punya ambisi untuk menghilangkan setengah populasi dunia demi menyelamatkan setengah populasi yang lainnya. Jadi Thanos dan Cruella itu jahat atau baik? Dan untuk kelebihan cerita dari filmnya sendiri, menurut gua kedinamisan yang dibawakan pada story plotnya oleh sang sutradara Craig Gillespie ini merupakan kunci utama kesuksesan dari film satu ini. Di sini kita bakalan diajak untuk melihat perjalanan seorang anak yang awalnya ceria dengan segala kenakalannya, lalu harus melalui berbagai kejadian-kejadian tragis dalam hidupnya, sampai kita melihat sosok anak tersebut menjelma menjadi sosok seorang yang gloomy, dingin, dan cruel. Ya, pokoknya sosok Cruella banget dalam cerita inilah. Lalu tema perang fashion di tahun 70-an yang diusung antara kekakuan fashion elegant style melawan urakannya street style atau punk rock style yang menggambarkan keadaan sosial di sana juga cukup diinterpretasikan dengan sangat baik, sehingga rasanya tuh kita juga bisa merasakan seperti dekat dan relate dengan perjalanan dari cerita Cruella ini. So intinya menurut gue selain film ini mengajak kita untuk lebih mengenali sosok dari Cruella, tapi kita juga bisa santer banget buat bisa melihat dan merasakan ambience dari masyarakat di sana dan juga suasana jalanan-jalanan kota London di era tahun 70-an. Namun dibalik semua puji-puji yang sudah gue lontarkan tadi, tetap film ini pun juga masih punya beberapa kekurangan ya meskipun sedikit sih. Yaitu yang pertama, dragging cerita yang cukup terasa di pertengahan film, yang namun untungnya itu bisa langsung teratasi saat kita diberikan atau dihantam dengan tempo scene sebuah cerita yang dinaikkan, sehingga pada saat kita mulai bosan gitu dan berniat mengambil handphone gitu karena bosan, langsung terfokus kembali ke filmnya. Lalu juga pada peran dan penempatan role karakternya. Di film ini tuh rasa-rasanya 95% isi perputaran filmnya hanya pada tokoh Estella atau Cruella saja. Sehingga untuk beberapa karakter pendukung lainnya yang padahal memiliki peran penting dalam alur ceritanya, tidak mendapatkan porsi yang proporsional, sehingga tokoh-tokoh tersebut hanya seperti tenggelam gitu aja gitu. Yang padahal menurut gue kalaupun peran mereka ditambahkan lagi tidak akan banyak mengubah sentralisasi dari tokoh Cruella itu sendiri gitu. Mengingat dari judul aja udah Cruella ya, pasti orang akan lebih menyoroti Cruellanya. Ditambah lagi yang memainkan perannya itu adalah perfectly Emma Stone. Mau dikurangin berapapun gue rasa dia akan tetap jadi pusat sorotan dalam film apapun gitu. Dan yang terakhir adalah mungkin bagi kalian manusia tahun 90-an ke atas yang mengharapkan sosok Cruella yang diambil dari kata cruel benar-benar ingin diinterpretasikan secara literal dengan makna yang kejam atau sadis dan sebagainya seperti sosok tokoh Cruella di film-film sebelumnya, harus merasa sedikit kecewa dan harap dikurangi ekspektasi kalian, karena itu sama sekali tidak tergambarkan di dalam film ini. Tapi sekali lagi gue ingin membela dengan mengatakan ya, karena ini merupakan film reboot dan sosok Cruella, dan juga seperti yang sudah gue bilang sebelumnya, kalau di sini Disney ingin mengubah persepsi kita terhadap sifat jahat itu sendiri, jadi kita tidak bisa membandingkan sosok Cruella saat ini dengan sosok Cruella di film-film lamanya. Atau kalau mau adil, mungkin kita bisa membandingkannya dengan sosok Maleficent di 2 film sequel sebelumnya. Lalu memasuki penilaian. Untuk penggambaran bagi gue untuk film Cruella bisa diwakilkan dengan 3 kata, yaitu unik, nyentrik, dan asik. Bahkan saking asik dan serunya film ini tuh, IMDb sendiri aja telah memberikan skor 7,4 dari 10. Dan sedangkan Rotten Tomatoes memberikan skor di berkisar 74%. Wah, cukup tinggi ya. Dan sedangkan gue sendiri akan memberikan dengan nilai skor 8 dari 9 untuk film ini. So, dengan penilaian yang tinggi-tinggi seperti tadi, tampaknya tuh film ini akan sangat-sangat bisa menjadi referensi atau rekomendasi buat kalian tonton di akhir pekan atau kapanpun sih. Dan gue juga akan memberikan rate film ini dengan kategori BO ya, atau bimbingan cap orang tua. Karena menurut gue meskipun ini film Disney gitu, dan tingkat cruel dari Cruellanya yang digambarkan di film ini masih di ambang batas,
Tapi film ini juga memiliki nilai-nilai yang cukup keras dan syarat sekali dengan yang namanya pembangkangan. Yang mungkin kalau anak-anak kalian asal menonton film ini tanpa filter, bisa-bisa mereka akan mengidolakan tokoh Cruella ini dan menirukan semua tindakan atau perilaku anehnya yang ada di filmnya. So, tolong awasi kalau kalian tetap mengajak anak-anak untuk nonton film ini. So, mungkin segitu aja info review singkat dari gua mengenai film Cruella ini. Dan semoga info dari gua kali ini juga bisa jadi referensi film atau rekomendasi buat kalian tonton di kapanpun. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan share-nya buat kalian dapetin info-info singkat seputar referensi film. Dan siapa tahu itu juga bisa menjadi referensi buat kalian tonton. So, nggak usah banyak bacot lagi. Sekali lagi, sekian dulu dari gua untuk kali ini. Gue cabut dulu and so see ya. Bye-bye.